البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Shriniyat, kemarin kita sudah mengambil dua hadis yang pendek. Hadis yang pertama, hadis mengenai adab di dalam minum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam bejana, cangkir atau gelas. Jadi kalau beliau minum dulu satu tegukan misalkan, kemudian beliau istirahat sebentar, bernafas, baru minum lagi. Paham ya? Sudah kita lewati karena itu lebih bisa membuat orang itu puas dalam minum dan lebih bisa terhindar dari penyakit dan lebih nikmat. Hadis yang kedua seputar larangan meniup makanan atau minuman yang panas biar dingin. Solusi yang terbaik sudah kami jelaskan, imma dikipasin atau dengan kipas angin boleh didinginkan. Adapun kalau ditiup oleh kita, kalau bahasa Jawanya diapakan? Didamu, itu tidak diperkenankan. Naam. Tafadhal hadisnya antum al-akh. Naam. Ayo ahsanta barakallahu fiik, pendek mudah dihafal. Tafadhal. Naam. Ayo ahsanta barakallahu fiik, pendek mudah dihafal. Tafadhal. Tafadhal akh. Ayo. Ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
في الطعام والشراب. والشراب رواه أحمد. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. Nah Rasulullah SAW anin Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Ayo tafadhal. Ayo ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hafal? Bismillah. Rawahu Ayo ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal al-akh. Naam ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal al-akh? Tafadhal. Naam la ba'as khair insyaallah. Tafadhal. Hafal? La ba'as. Satu belum? La ba'as. Sudah semuanya ya. Kita lanjutkan barakallahu fiikum pembahasan berikutnya. Yang punya kitab nyimak, yang tidak memperhatikan. Qala al-mu'allifu asbahullah an-nahyu 'anil baul fil ma'id da'im. Larangan dari apa? Kencing di air yang menggenang. Larangan kencing di apa? Di air yang menggenang. Air menggenang tahu ya, air yang berhenti tidak mengalir. Misalkan di bak ada air antum kencing itu enggak boleh. Atau kolamnya enggak mengalir, airnya cuman sedikit misalkan, antum kencing enggak boleh di situ. Paham ya? Naam. Atau barakallahu fikum di air-air di bendungan-bendungan yang sifatnya berhenti, tidak mengalir, itu juga dilarang kencing di situ. Paham ya? Karena nanti banyaknya orang kencing di situ akhirnya banyak penyakit. Orang mandi pun juga airnya campur air kencing.
Beda halnya dengan air yang mengalir. Jadi kalau antum atau kita mandi di kolam renang misalkan, upayakan kolam renangnya pastikan mengalir. Tapi kalau kolam renangnya terhenti, itu biasanya dikhawatirkan banyak penyakit di situ. Tapi upayakan kolam renang yang ada alirannya yang mengalir, sehingga airnya itu berputar, berganti. Paham ya? Ayo kita lihat biar tambah jelas. Ternyata adab dalam hal seperti ini aja disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya pendek, nanti kalau pendek kita ambil 2. Nanti yang mampu menghafal 2 dihafalkan, yang tidak mampu menghafal 1 tidak masalah. Kita lihat dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Antum? Naam, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. 'Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu fihi. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang mengenang kemudian mandi di situ. Mandi di dalamnya. Paham ya? Seperti contohnya kolam lah, taruhlah. Kolam ada airnya mengenang, tidak berputar, tidak berganti airnya, tidak mengalir. Kencing di situ plus mandi di situ, jangan. Kenapa kok dilarang? Barakallahu fikum, nanti disebutkan bawah. Karena biasanya itu sumber penyakit. Paham ya? Nah, kan campur baur, air kencing, kemudian kotoran manusia, maksudnya ketika mandi kan kotor badannya ya. Kemudian banyak orang yang mandi situ bergantian. Paham maksudnya? Nah, tapi carilah kolam yang mengalir, sungai yang mengalir misalkan. Mafhum soal ini ya? Ayo. Jadi larangannya ini kencing di tempat yang ada airnya mengenang. Tidak mengalir airnya. Mafhum insyaallah? Kemudian dilarang juga mandi di situ gitu loh. Nah, kita lihat penjelasan bawahnya biar tambah jelas. Nahan nabiyyu, qala al-mu'allif asbahullah, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil baul fil ma'id da'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari apa? Kencing di air yang mengenang, alladzi la yajri. Yaitu air yang mengenang itu air yang tidak mengalir. Paham ya? Air yang tidak mengalir. Kal khazanat, seperti apa? Naam, khazanat tempat menampung air, tandon. Seperti atas itu, yang air di atas itu kan khazan namanya bahasa Arabnya. Paham ya? Tangki air itu loh. Itu namanya khazan. Paham ya? Jadi seperti itu antum kencing enggak boleh. Kencing di dalam itu kemudian mandi di dalamnya. Paham ya? Nah, was saharij sama. Saharij artinya sama dengan khazanat, yaitu tempat menampung air, tampungan air. Dikenal dengan tangki. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi antum kencing di tangki-tangki yang ada, setelah itu mandi di situ enggak boleh. Naam. Wal ghudran itu telaga. Wal ghudran fil falawat, yaitu telaga yang biasanya ada di padang pasir. Padang pasir itu kadang ada semacam, nah barakallahu fikum, tempat yang agak dalam. Nah, ketika hujan itu terisi air. Sehingga mengenang atau tidak? Mengenang. Nah, itu enggak boleh antum kencing di situ plus mandi di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, apalagi di daerah Damaj saat itu, ana pernah mandi di kawasan dikenal dengan Damaj A'la. Ya, Damaj bagian atas itu ada suatu tempat yang tempat tersebut airnya sangat bening sekali. Karena air tersebut air ketika hujan tertampung di situ dan tidak mengalir airnya. Tapi dinginnya luar biasa. Nah, model-model seperti itu, genangan air atau tampungan air, paham ya, yang enggak mengalir, jangan kencing di situ, kemudian mandi di situ. Kalau mandi saja tanpa kencing boleh enggak? Boleh. Yang dilarang itu kencing di situ, kemudian sekaligus mandi. Kencing juga dilarang, apalagi kencing plus mandi di situ. Paham maksudnya ya? Karena airnya tidak mengalir. Dikhawatirkan tercampur dengan kotoran-kotoran sehingga menimbulkan penyakit. Mafhum insyaallah ya? Naam. Kita lihat lagi. Wal mawarid allati yustasqa minhan nas, dan juga apa? Mata air yang orang mengambil air minum darinya. Yang manusia mengambil air minum darinya. Paham belum? Di tempat apa? Mata air yang apa? Yang diambil air minum oleh manusia dari mata air tersebut. Enggak boleh. Ada sumur, keluar mata airnya bening atau malah kencing situ. Kencing situ kemudian mandi dari air tersebut, enggak boleh. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa tujuannya kok dilarang? Perhatikan bawah itu.
Li'alla yulawwithaha 'alaihim, agar tidak membikin kotor barakallahu fikum mereka. Maksudnya membikin kotor apa? Tempat tersebut, kemudian mereka merasa jijik. Wa yakrahaha, dan juga agar orang itu enggak benci. Coba kalau bendungan-bendungan sumur yang ada mata airnya bening, jernih, antum kencing itu, kira-kira orang marah enggak? Marah enggak kira-kira? Marah, enggak suka, benci. Enggak senang. Kita lihat lagi bawah itu. Disimak ya. Li'anna hadhil fadalat al-qadirah, dikarenakan sisa-sisa yang kotor ini, sisa-sisa kotoran atau yang kotor ini, sababun sebab fintisharil amrad al-fattakah, sebab tersebarnya penyakit-penyakit yang bisa fattakah, yang bisa membunuh. Paham ya? Fattakah itu penyakit-penyakit yang fattakah itu penyakit yang sangat berbahaya, bisa membunuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itulah sebab dilarang kenapa? Karena yang namanya orang mandi kemudian kencing situ, mandi situ kan tercampur. Paham ya? Manusia kan banyak sekali orangnya misalkan. Nah, makanya kalau misalkan mau mandi di sungai boleh, tapi sungainya mengalir. Kolam renang pun upayakan dari kolam renangnya mengalir. Nah, sekarang kalau antum mandi sebulan sekali itu, kolam renangnya mengalir enggak airnya kira-kira? Mengalir kan? Anak pernah lihat mengalir itu, mengalir. Walaupun tidak deras tapi mengalir, ada perputaran air di situ, itu bagus. Airnya pun segar selalu. Tapi kalau airnya mengenang, orang mandi situ kemudian sambil menyelam minum air, sambil menyelam kencing di situ misalkan, paham ya? Itu udah tanda biasanya banyak orang sakit atau yang semisalnya, Allahu musta'an. Jadi ini termasuk apa? Arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita tidak sembarangan kencing. Jadi kencing dikondisikan tempatnya. Nanti pun ada larangan, dilarang kencing di tempat yang ada lubang-lubang. Tempat-tempat lubang, sembunyi kencing di situ, kemudian ngencingin lubang-lubang, paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena dikhawatirkan di dalam lubang tersebut ada hewan-hewan. Mungkin semut atau mungkin barakallahu fikum hewan-hewan atau binatang-binatang yang berbisa, ular atau mungkin kalajengking atau mungkin lipan, kelabang itu ya. Nah, macam-macam. Ini adab yang pertama ya. Jadi adab yang pertama, larangan apa? Larangan kencing di tempat air yang mengenang. Kemudian mandi dari air tersebut atau mandi di dalam tempat genangan tadi. Mafhum insyaallah ini? Karena hadisnya pendek, kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allifu asbahullah an-nahyu 'anil baul fil juhri. Ini. Larangan kencing di juhr, apa juhr? Lubang. Paham ya? Larangan kencing di lubang-lubang, yang enggak tahu artinya diterjemahkan, diartikan. Nah, nanti biar enggak lupa, biar cepat bisa, caranya gitu. Nah, an-nahyu 'anil baul fil juhri, larangan kencing di barakallahu fikum lubang. Juhur itu maknanya lubang, sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin la taba'tumuh. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala aman. Syahidnya apa? Hatta law dakhalu fi juhri dabbin. Sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke lubang dab, hewan semacam dab itu bukan biawak ya, hewan dab. Nah, barakallahu fikum, niscaya kalian ikut masuk di situ. Syahidnya apa? Juhr, lubang. Jadi sekarang pembahasannya apa? Larangan kencing di apa? Di lubang-lubang. Biasanya orang awam, orang yang enggak punya belajar atau yang belum tahu ilmunya, ya kan? Wah, ini kebelet kencing ini, langsung lari ke semak-semak itu biasanya. Atau lari di pojokan rumah, di lubang-lubang dikencingin sama dia. Ternyata keluar ular dari bawah. Kolang jengking misalkan. Hewan-hewan bisa semuanya. Kan lubang-lubang itu biasanya rumah hewan gitu biasanya ya. Nah, barakallahu fi. Kita lihat nanti biar tambah jelas. An Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mulia. Pernah suatu ketika Abdullah bin Sarjis ini mendoakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ghafarallahu laka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, semoga Allah Taala mengampuni engkau ya Rasulullah. Paham ya? Kemudian di antaranya sebab turun ayat itu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Paham ya? Naam. Abdullah bin Sarjis sahabiyun jalil. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang
an yubala fil juhri. Melarang lubang itu dikencingi. Paham belum? Nah, Rasulullah melarang apa? Melarang kencing di lubang. Nah, terus bagaimana solusi yang terbaik ya? Kalau misalkan terpaksa enggak ada tempat yang lain, nyari tempat-tempat yang kira-kira enggak berlubang. Kadang kala di tengah perjalanan naik bis misalkan, kemudian enggak ada toilet di pinggir jalan, enggak ada tempat istirahat misalkan, kemudian kebelet kencing atau kebelet BAB misalkan, dihentikan tengah jalan misalkan. Udah, nyari semak-semak yang enggak berlubang. Paham ya? Nah, karena dikhawatirkan nanti mengganggu hewan-hewan yang berpisah di situ. Mahfum insyaallah ya? Kita lihat. Qala kemudian berkata, qalu, mereka mengatakan di Qatadah, berkata berqatadah, Qatadah salah satu periwayat hadisnya ini ya, perawinya ya. Qatadah siapa ini? Yang ma'ruf. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Paham ya? Beliau termasuk muhaddits. Nah, barakallahu fikum, kalam beliau sangat bagus sekali. Apa kalamnya di antaranya? Termasuk ucapan beliau yang dikenal disebutkan para ulama mengenai mengambil ilmu itu sedikit demi sedikit. Apa kalamnya, ingatnya? Abul Khattab As-Sadusi, Qatadah bin Di'amah. Abul Khattab As-Sadusi, Qatadah bin Di'amah. Paham ya? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Paham ya? Nah, apa ungkapannya? Masih ingat enggak? Ada yang ingat? Apa? Man akhadha al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Wa innama kunna natlubul hadis fil yawmi hadisan aw hadisain. Semakna itu. Paham ya? Semakna itu ya. Man akhadha al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara jumlah, semua diambil langsung, hilang juga semuanya. Karena ilmu itu banyak, kalau antum ambil semuanya pusing kepala itu loh. Orang itu kapasitasnya kan terbatas. Antum dalam sehari ngambil fikih, usul, mustalah, hadis, kemudian semua pelajaran itu ambil. Ngambilnya bisa, mencernanya itu kuat enggak itu loh. Iya enggak? Kalau enggak kuat bisa jeglek konslet. Paham ya? Bisa kebakaran nanti. Makanya termasuk trik cara ketika belajar di Yaman. Ini nanti yang berangkat ke Yaman, di Yaman misalkan belajar, jangan semua ilmu antum ambil langsung kalau enggak kuat. Tapi caranya bagaimana? Caranya bertahap. Tahun pertama ngambil ilmu hadis, Al-Qur'an, nahwu misalkan. Tahun kedua mustalah, usul atau semisalnya. Jangan langsung di tahun pertama itu kalau enggak kuat. Karena apa? Man akhadha al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara jumlah, secara keseluruhan, hilang juga ilmu secara keseluruhan. Makanya orang itu kenapa kok ada satu orang yang mendalami dalam satu bidang studi? Karena untuk apa? Menguatkan ilmu tadi itu. Kecuali kalau apa? Daya pikirnya kuat, itu lain lagi. Wa innama kunna natlubul hadis fil yaumi hadisan aw hadisain. Hanya saja kami dahulu ketika mengambil ilmu dalam sehari, satu hadis, dua hadis, bayangkan. Enggak banyak-banyak. Satu hadis, dua hadis, tapi melekat. Wa innama kunna natlubul haditsa fil yaumi hadisan aw hadisain. Dengan semakna seperti itu ya. Disebutkan oleh siapa? Al-Imam Abdul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahmatullah alaih. Mafhum insyaallah? Naam. Mereka berkata kepada Qatadah, "Ma yukrahu minal baul fil juhur." Kenapa? Kenapa kok dibenci kencing di lubang? Qala, kemudian jawab, kana yuqalu. Beliau mengatakan saat itu dikatakan kenapa kok dilarang? Innaha masakinul jin. Karena lubang-lubang itu adalah rumah-rumah jin. Paham ya? Hati-hati. Lagi kencing lubang ternyata jinnya masuk ke dia, kesurupan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kosong pikirannya, enggak pernah dzikir, kosong pikirannya, langsung dia kebelet. Nah, barakallahu fiik, buang air kecil, langsung dia kencing di lubang-lubang. Ternyata jinnya keluar. Kesurupan dia. Bisa seperti itu, terganggu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kenapa kok dilarang kencing di lubang-lubang tadi? Kata beliau, kana yuqalu innaha masakinul jin. Ya, saat itu dikatakan sebabnya kenapa? Karena lubang tersebut adalah rumah-rumah jin. Paham maksudnya ya? Naam. Rawahu Abu Dawud. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Itu di antara sebabnya. Nanti ada sebab yang lain. Kenapa kok dilarang? Di antaranya rumah jin. Di antara yang lain apa? Rumah binatang-binatang yang berbisa biasanya.
kalajengking, lipan, paham ya? Ular. Itu kan kalau antum kencingin bisa keluar kadang. Keluar kemudian malah nyerang kan bahaya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah, bagian bawah itu, hadis ini tadi diriwayatkan siapa? Rawahu Abu Dawud wa huwa fi Shahihil Musnad. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tercantum dalam Shahihul Musnad. As-Shahihul Musnad karya siapa? Kemarin kita lewati. Antum akhbar Mu'ad. Kitab As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain karya siapa kemarin? Syekh siapa? Masih ingat antum? Kemarin yang sebutin kemarin kalau enggak salah. Siapa? Siapa? Syekh Muqbil, enggak usah ragu. As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain itu karya Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimatullah alaih. Sekarang kitabnya dikenal dengan Al-Jami'us Sahih. Dulunya dua kitab itu, dua jilid. As-Sahihul Musnad dua jilid awal mulanya. Kemudian sekarang tebal menjadi Al-Jami'us Sahih. Kalau As-Sahihul Jami' karya Syekh Al-Albani, bedakan. Ada kitab Al-Jami'us Sahih karya siapa? Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i. Kemudian As-Sahihul Jami' karya siapa? Syekh Al-Albani. Mirip atau tidak? Mirip tapi beda. Paham ya? Ingat-ingat. As-Sahihul Jami' al-akh. Kasih sedikit. As-Sahihul Jami' karya siapa tadi? Akhbar Usama. As-Sahihul Jami' karya siapa? Asy-Syaikh Al-Albani. Jangan terbalik. Al-Jami'us Sahih karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah. Paham soalnya ya? Dibedakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan jangan terbalik. As-Sahihu Al-Jami' itu karya siapa? Asy-Syaikh Al-Albani. Al-Jami'us Sahih karya siapa? Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i. Mirip enggak? Mirip tapi beda. Paham ya? Itu dia bedakan. Kata beliau di bawah itu, qala al-mu'allif asbahullah al-juhru bid-dhamm. Al-juhr dengan dhammah, juhr jimnya dhammah. Kullu syai'in yahtafiruhu al-hawam. Apa itu juhur? Segala sesuatu yang digali, yahtafiruhu digali. Segala sesuatu yang digali oleh hawam. Apa itu hawam? Hawam itu hewan-hewan yang memiliki bisa, hewan-hewan berbisa. Hawam itu artinya hewan-hewan berbisa. Paham ya? Hewan-hewan berbisa. Naam. Wasiba' dan juga binatang buas. Jadi juhur itu adalah kullu syai'in, segala sesuatu yahtafiruhu al-hawam wasiba'. Segala sesuatu yang apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan yang digali oleh apa? Binatang yang berbuas dan juga binatang buas dan juga binatang yang berbisa. Paham ya? Binatang yang berbisa. Naam. Rawahu, nah barakallahu fikum, hadis rawahu Abu Dawud. Li anfusiha. Digali untuk siapa? Untuk mereka sendiri. Untuk rumah mereka. Digali untuk rumah mereka. Nah, itu namanya apa namanya? Al-Juhr. Namanya Al-Juhr. Nah, antum nyatat. Pastikan dicatat itu ya. Kalau enggak tahu diartikan di kitabnya enggak masalah. Di kitabnya itu kan ada tulisannya di situ. Di kitabnya ada tulisannya. Menulis khat nanti ya, itu jadwalnya ada sendiri. Kadang nyatat sini. Nah, kullu syai'in yahtafiruhu al-hawam. Segala sesuatu yang hewan-hewan yang berbisa itu menggalinya. Wasiba' dan binatang buas juga menggalinya. Li angkusnya, untuk diri mereka sendiri. Paham ya? Naam. Intaha al-Qamus al-Muhit. Selesai penukilan dari kitab Al-Qamus al-Muhit. Al-Qamus al-Muhit karya siapa? Antum? Kalau sekarang di Indonesia ini ada kamusnya Mbah Munawir. Al-Munawir itu ya, mirip, cuman itu bahasa Arab. Al-Qamus al-Muhit. Kamus Al-Munawir itu di dalamnya hampir kebanyakannya ada di dalam Al-Qamus al-Muhit, cuman kan bahasa Arab. Karya siapa itu? Al-Qamus al-Muhit. Ahsan. Karya barakallahu fikum Fairuz Abadi. Fairuz Abadi. Al-Qamus al-Muhit karya siapa? Fairuz Abadi. Paham ya? Naam. Al-Fairuz Abadi.
Ingat-ingat ya, Al-Qamus Al-Muhit. Kalau Kamis Munawwir ma'ruf itu ya, ada bahasa Indonesianya. Kalau ini enggak ada bahasa Indonesianya. Tebal kitabnya, bagus sekali. Kata beliau, ingat-ingat ya, juhur tadi. Juhur itu adalah sesuatu yang dilubangi oleh siapa? Dilubangi oleh binatang buas atau binatang-binatang yang berbisa. Mafhum insyaallah ya? Binatang-binatang yang berbisa. Kata beliau, fihi di bawahnya itu perhatikan, fihi karahatul baul fil juhr. Di dalam hadis ini ada apa? Pendalilan mengenai dibencinya kencing di lubang. Ingat-ingat. Naam, sakban nazilan. Naam. Sakban nazilan itu lubang yang ke bawah, turun ke bawah. Fil ard, turun ke bawah sampai ke bumi. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah lubang yang sakban nazilan, itu lubang yang barakallahu fikum tembus ke bawah gitu. Sakban itu. Tembus ke bawah bumi. Lubang seringnya gitu. Atau lubang yang apa? Au mustatilan tahtaha, atau lubang yang memanjang di bawahnya. Lubang itu ada yang lurus ke bawah, ada yang lubang kemudian memanjang. Ada enggak lubang memanjang ini? Ada kan? Tergantung rumah apa dulu. Paham ya? Rumah ular, rumah tikus ada enggak berlubang? Ada. Paham ya? Antum kencing sembarangan ternyata tikusnya keluar. Allahu musta'an. Jadi ini tanbih, peringatan dari Rasulullah SAW, larangan kencing ini tempat-tempat yang berlubang. Adapun di kamar mandi ya udah ma'ruf. Lubangnya memang disediakan untuk apa? Untuk qadail hajah, itu enggak masalah. Paham ya? Tempat perkara nanti ada hewan-hewan situ, urusan lain lagi, itu salah alamat hewannya. Paham ya? Karena bukan rumah hewan aslinya kan. Kemudian ada kecoa di dalam apa? Saluran air itu kan bukan salah kita istilahnya ya. Kalau di lubang-lubang tanah, lubang-lubang bumi ini kan memang mereka yang gali gitu loh. Tapi kalau seperti kamar mandi ada lubangnya, yang gali siapa? Mereka atau manusia? Manusia. Jadi kalau ada hewan-hewan itu salah alamat dia. Kita kencing itu bebas saja, enggak ada larangan. Tapi maksud ini lubang-lubang yang tanah. Paham ya? Lubang-lubangnya tanah, ada yang memanjang ke bawah, ada yang turun ke bawah, ada yang memanjang lubangnya. Wa 'allaluhu bi'illatain. Perhatikan ini artinya nih, wa 'allaluhu bi'illatain. Mereka menjadikan alasan larangan tersebut bi'illatain, dengan dua alasan. 'Allaluh itu mereka menjadikan alasan artinya. Bi'illatain, dengan dua alasan. Dengan dua alasan. Kita lihat alasan pertama. Ahadihima, alasan pertama, perhatikan kenapa dilarang? Annahu maskanul jin, bahwasanya lubang itu adalah rumah jin. Ternyata jin punya rumah ya. Naam. Ya cuman enggak nampak, antum lihat enggak nampak jinnya. Tapi di dalamnya itu ada jin, rumah jin. Paham ya? Apa makanan jin di antaranya? Tulang belulang. Paham ya? Tulang itu makanan jin. Makanan saudara kalian dari kalangan jin. Paham ya? Barakallahu fiik, seperti itu. Ats-tsaniyah, sebab yang kedua, alasan yang kedua, adal hawa bilis'iha. Ini akan terjadi apa? Barakallahu fikum, mengganggu binatang-binatang yang berbisa dengan sengatannya. Lis'i itu sengatan. Paham ya? Kalau dilihat di kamus itu menyengat itu bahasa lainnya mengantup. Bahasa lainnya mengentup. Ngentup itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ngantup. Antum lihat nanti. Barakallahu fikum, mengantup atau menyengat itu. Di dalam kamus seperti itu ya. Ternyata ngentup bahasa Jawa itu berasal dari bahasa Indonesia, ngantup tadi itu. Allahu musta'an. Syahidnya apa? Alasan yang kedua apa? Di lubang-lubang tersebut nanti apa? Mengganggu hewan atau binatang yang berbisa bilisnya dengan sengatannya. Malam-malam gelap, kemudian apa? Mencari tempat tidak pada tempatnya misalkan, malah lubang-lubang dikencing sama dia. Akhirnya terganggu. Hewan-hewan berbisa keluarlah dia. Disengat nanti orang yang kencing itu. Allahul musta'an. Au dirrasyas alaih, atau akan kembali percikan air kepadanya. Ini larangan di sini. Kalau kencing di lubang-lubang, khawatirnya nanti apa? Percikan air kencing itu kembali ke dia, sehingga membuat dia najis, membuat dia ternajisi. Faham maksudnya? Barakallahu fikum. Makanya disebutkan dalam hadis itu, kalau ingin qadul hajah, kencing atau yang semisalnya, duduk. Dengan cara duduk. Masa sih kencing dengan duduk? Bukan duduk seperti ini, jongkok maksudnya. Paham ya? Kalau duduk seperti ini enggak mungkin kan? Duduk jongkok maksudnya. Itu termasuk tata cara adab dalam qada'il hajah. Biar airnya tidak kemana-mana. Biar airnya tidak
percikannya itu tidak mengenai dia sehingga tidak ternajisi. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik. Ini lihat ini. Au bi'audir rasyas alaih, atau dengan kembalinya percikan air. Rasyas itu percikan air. Atau dengan kembalinya percikan air kepadanya. Percikan air apa ini? Air kencing. Faham maksudnya? Sebab kenapa dilarang kencing di tempat-tempat yang berlubang. Au ta'adzi dzalika hayawan in kana dha'ifan, atau mengganggu hewan yang ada di dalam lubang tersebut kalau lemah hewannya. Semut lemah, semut. Kemudian rayap, lemah itu, antum kencingi ya biasanya mati. Paham ya? Kenapa? Karena barakallahu fikum, yang namanya baul, air kencing itu biasanya mengandung zat yang barakallahu fikum panas itu. Paham ya? Sehingga binatang-binatang yang kira-kira lemah akan mati biasanya. Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya qada'il hajah pada tempatnya. Kalau zaman dahulu kan enggak ada WC, toilet seperti ini dibangun enggak ada. Zaman saat itu mereka kalau qada'il hajah ke mana? Sahra, padang pasir, di tempat-tempat yang sepi, yang sunyi. Paham ya? Nah, kalau zaman sekarang udah ada toilet, kamar mandi, ma'ruf, lebih aman lagi. Kalau zaman saat itu, paham ya? Nah, sehingga apa? Ditanbih seperti ini karena mungkin ada orang yang terkadang qada'il hajah sembarangan ya. Kencing langsung di tempat lubang yang sembarangan misalkan. BAB pun di tempat yang sembarangan misalkan, mengganggu barakallahu fikum hewan-hewan yang lain. Mahum salah ya. Inilah termasuk adab-adab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Intaha min kitab Faidul Qadir. Ayo, pertanyaannya, kitab Faidul Qadir karya siapa? Antum? Ayo. Nawawi. Ayo. Al-Imam Al-Munawi. Paham ya? Kalau Fathul Qadir Syaukani. Kalau Faidul Qadir Al-Imam Al-Munawi rahimahullah. Mahum salah ya? Naam. Kesimpulannya kita ambil berapa hadis? 2 hadis. 2 hadis. Hadis pertama seputar apa tadi? Larangan kencing di air yang menggenang. Kemudian mandi di situ atau mandi dari air tersebut dilarang. Karena dikhawatirkan apa? Tersebarnya penyakit-penyakit yang bisa membunuh. Faham itu ya? Kemudian hadis yang kedua seputar apa? Larangan kencing di tempat yang berlubang. Nah, dikhawatirkan itu nanti apa? Pertama karena itu merupakan rumah jin. Kedua, itu rumah hewan-hewan yang berbisa atau binatang-binatang buas. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Binatang buas ya macam-macam. Ada ular, termasuk binatang buas juga kan? Jadi kesimpulannya 2 hadis tersebut bisa setorkan, yang mampu menghafal dua-duanya bagus, yang tidak mampu menghafal satu yang pendek itu tidak masalah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Naam.